Penyesatan terbesar selalu menggunakan musik. Semua pasti menggunakan musik. Dan Lucifer itu dalam hierarki satanik sebagai Lord of Lust. Dan prediksi Mongol 2024 ke 25 akan muncul penyakit baru yang berhubungan tentang hawa nafsu. Dan itu enggak dong. Karena gua di satanik dulu bergabung, program kerja kita sampai 2025. Mongol, kita ini masuk mungkin ke suatu diskusi yang cukup berat gitu. Dan ini gue jarang banget ngelakuin ini juga di Daniel Tetangga Kamu. Karena kita gak tau ya, gue dari tadi hati gue tuh bilang ngomongin soal spiritual warfare. Tentang perperangan di dunia spiritual gitu, di dunia roh gitu ya. Sepertinya ini kita tarik-tarikan nih dari media, dari siaran TV, dari siaran YouTube, dari siaran apapun, podcast dan lain-lain. Itu tarik-tarikan di mana kita mikir kita cuma sekedar ngedengerin sesuatu yang innocent. Dari bahkan lagu gitu ya. Ini lagu enaknya, musiknya hits dan lain-lain. Tapi kita gak sadar kalau misalnya liriknya itu membawa kita ke sebuah spiritual warfare. Betul. Gitu. Nah mungkin dari sisi kita gak tahu di zaman 90-an itu ada satu lagu misalnya kalau misalnya diputer balik di rewind kasetnya di rewind itu tiba-tiba ada subliminal message gitu ya, misalnya jadi dulu kan kita bukan kayak sekarang, dulu tuh masih pakai pita. Ya. Nah pita itu kalau dibalik dia akan kedengeran seperti kayak ngebacain mantra. Betul. Bahkan ada beberapa yang memang udah bener-bener kutukan yang kita nggak sadar bahwa kayak yang kita dengar tuh lagu-lagu yang justru membuat kita sebenarnya mengutuk diri, bahkan mengutuk universe ini. Exactly. Gitu. Dan ketika kita nyanyikan juga seperti itu. Contoh lagi ini mungkin buat yang lagu We Are The World, tahu nggak lagu We Are The World-nya Michael Jackson gitu, atau dulu rame-rame gitu. Ya, gitu. Nah, jadi itu di situ ada satu lirik yang bilang bahwa ingat gak sih ketika Tuhan merubah batu menjadi roti. Dia di lirik itu. Nah Tuhan kalau misalnya di Alkitab tidak pernah merubah batu jadi roti. Karena dia digoda untuk merubah batu jadi roti. Betul. Tunjukin dong kalau misalnya lo emang Tuhan. Lo buat batu ini menjadi roti. Tapi dia tolak, dia gak mau. Tapi di lirik tersebut dibilang kalau misalnya Tuhan telah membuat batu menjadi roti. Dan habis itu dia ngomong we are the world, we are the children. Sehingga kita itu jadi semakin paham kalau kita ini dunia gitu. Padahal kita kalau misalnya di Alkitab dibilang kita ini we are the kingdom. Kita ini sebenarnya the kingdom of heaven. Betul. Bukan the world gitu misalnya. Bukan berasalkan dari dunia ini. Betul. Duniawi. Nah jadi kalau misalnya dari strategi-strategi setan seperti itu, gue ngeh juga kenapa semakin gue sendiri itu harus berhati-hati banget ngedengerin musik yang gue dengarkan, ngebaca buku yang gue baca, nonton drama-drama Korea yang gue nonton misalnya kayak gitu. Karena itu mungkin ada pesan-pesan yang terselubung yang kita sendiri juga gak akan ngeh kalau misalnya itu adalah pesan dari setan. Gitu. Betul. Kalau dari sisi satanik sih begini, kalau yang namanya spiritual warfare itu kita harus menyadari kita dulu nih. Lu udah bisa belum jadi seorang pendoa syafaat intercessornya? Lu bisa enggak? Oke, bentar. Pendoa syafaat itu artinya apa? Mereka yang selalu berdoa, hidupnya mereka tuh selalu menjadi tim doa. Tim doa. Oke. Itu biasanya gereja tuh pasti ada kalau agama Kristen. Dia pokoknya isinya cuma doa aja doa. Gitu. Nah, permasalahannya kan spiritual yang di atas lu kuasain enggak? Enggak. Nah itu, jadi dalam dunia satanik itu ada hierarki namanya. Dalam dunia Kristen itu termasuk ada yang namanya hierarki angelogi. Hierarki malaikat. Malaikat apa yang paling tinggi, malaikat apa yang paling rendah? Gabriel atau Jibril? Itu nama. Tapi ini kan ordo. Ada archangel, ada seraphim, cherubim, throne, participant sampai angels. Ini dari heaven. Ini yang Tuhan. Tuhan ya. Malaikat yang paling tinggi dibilang tuh malaikat Mikael. Ya.
Lucifer, Mikael, Satan tuh mereka dari malaikat penghulu. Malaikat? Penghulu, archangel. Oke. Baru Serafim itu Lucifer, Metatron dan sebagainya. Oke. Ya kan? Bukan Megatron. Bukan. Kalau Megatron itu film. Itu Transformer kayaknya. Transformer ya. Okay. Tapi ini Metatron. Itu termasuk ada beberapa hamba-hamba Tuhan kan sampai mereka punya sigilnya Metatron. Oke. Di Bandung tuh banyak. Oh, wow. Baru nanti dibawanya lagi Kerubim. Kerubim itu adalah malaikat penjaga tabut. Oke. Serafim itu malaikat pemuji. Oke. Nah, Lucifer itu dulunya di situ. Pemuji. Yoi coy. Dia itu yang memuji Tuhan. Dia yang memimpin, bahkan dia leadership, dia chief dari Serafim. Oke. Di saat terjadi pemberontakan kloter tuh, Ya. pemberontakan kedua di surga yang dihorontokin tuh semua. Oke. Kalau gue boleh bilang 80% Serafim tuh rontok. Oke. Nah, muncullah di Alkitab, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena udah gak ada di atas. Kitalah yang jadi penyembah itu. Oleh sebab itu Mongol selalu bilang di gereja, kalau lu lagi pujian penyembahan, gak usah masang status. Mongol belum datang. Gereja, semoga Tuhan memberkati. Gak usah Sebelum masuk gereja lu udah pasang status. Jangan lagi sementara lagi penyembahan, lagi sementara nyanyi gitu. Sebab Tuhan maha besar, yang layak terpuji. Belum lagi kalau misalnya lagi nyanyi gitu, abis itu dia ngevideoin juga, gitu kan. Itu paling PA. Abis itu selfie, abis itu sosok sambil gak ngeliat gitu, tapi abis nyanyi. Jadi maksudnya Mongol ini dari sisi Kristen ya teman-teman. Jadi kalau lu lagi menyembah Tuhan, fokusin diri lu kepada penyembahan itu. Karena berarti kita pengganti Lucifer. Oke, kita stop dulu di situ. Gue pernah dengar bahwa ketika Lucifer dibuang ke dunia gitu ya oleh Tuhan, dia itu kesel. Dan Tuhan itu tidak job desk-nya bener ya. Lucifer itu job desk-nya adalah pemimpin penyembah. Dan tidak diambil. Jadi kosong nih. Posisi surga. Posisi surga. Takhta Bapa itu kan ada penyembahnya. Ada dong. Ya kan? Sekarang kosong. Tapi si worship leadernya ini gak ada kosong karena Lucifer udah dibuang. Coy. Jadi yang untuk ngisi job desk-nya si Lucifer ini adalah orang-orang yang sedang di dunia menyembah Tuhan gitu. Betul. Makanya Lucifer benci banget sama manusia. Dan ingat, penyesatan terbesar selalu menggunakan musik. Kagak pakai mantra aja. Enggak. Semua pasti menggunakan musik. Dan Lucifer itu dalam hierarki satanik sebagai Lord of Lust. Lord of Lust. Dia di sisi timur. Jadi kan lust hawa nafsu. LUST. Jadi dia adalah hawa nafsu. Dan prediksi Mongol 2024 ke 25 akan muncul penyakit baru yang berhubungan tentang hawa nafsu. Bukan COVID lagi. Dan itu enggak dong. Karena gue di Satanik dulu bergabung, program kerja kita sampai 2025. Anda pernah nonton Mongol Stress Channel? Gua bahas semua tentang kasus di sini akan mati, di sini akan begini, di sini akan begini. Bahkan kemarin gua sampai ngomong, teman-teman Indigo perhatikan atmosfer dan kosmik. Pergerakan akan ada yang mati. Berjalan. Itu yang Mongol bilang, gua nggak perlu tutup mata ngelihat gerak di atas, gua ngelihat komposisi di atas. Tapi gua selalu bilang, itu boleh terjadi, tetapi kalau kita mendekat kepada Tuhan, kita tetap berdoa dengan iman yang teguh. Teman-teman Muslim tetap berdoa, tetap dengan melaksanakan sholat 5 waktunya. Gua percaya 1000% pasti Tuhan akan tolong. Pasti. Pasti. Mau setan sekalipun Lucifer datang bertiga sama, kan Lucifer itu Lord of, dia ada di timur. Utara itu ada Asmodeus. Asmodeus itu destroyer, dia Lord of Destroyer. Di sisi barat itu ada Belial sebagai Lord of Power. Jadi di tengah itu adalah Satan sebagai Lord of All. Di selatan itu ada Lord of Leviathan, itu Lord of Dragonic. Jadi semua yang berhubungan dengan laut itu pasti hubungannya dengan Leviathan. Dan gue pernah ngonten, The Day of Leviathan terjadi.
Kapan? Tsunami, semua terjadi. Jadi maksudnya Mongol gini, gue hanya pingin ngasih tahu. Orang kan nanya, terus Bang bagaimana buat kita yang tinggal di pesisir pantai, apa yang harus kita lakukan? Nah itu waktu itu gue ngomong pakai gula. Apa tuh? Nggak usah manggil orang, lu datang ke pantai, lu taburin gula. Sesendok aja. Jangan sekilo, bikin es teh manis aja kalau sekilo. Masa sendok. Lu tau gak kenapa pakai gula? Kenapa? Karena gula itu kalau kena api dia jadi karamel. Oke. Jadi karamel kena air jadi batu. Oke. Jadi otomatis gak akan jadi tuh. Oke. Kalau hujan gitu pakai garam. Tapi ini kedengerannya kayak mantra-mantra sih. Maksudnya apakah ini mantra sebuah... itu kalau bisa. Iya ya. Tapi ini apakah ini Alkitabiah? Di apakah Alkitab Anda pasti ingat kasus Elia mentahirkan sebuah sumur menggunakan apa? Garam Pak. Baru ya garam. Garam itu penetralisir. Oke. Jadi kalau seandainya nih hujan gede gitu terus angin puting beliung, kita nih aduh jangan sampai genteng rumah gua ketarik gitu. Ambil garam aja taruh di gelas. Terus lu bilang gitu, nggak usah lah bahasa Latin kita nggak hafal, orang Pancasila aja gua nggak hafal. Gue Pancasila 4 dan 5 suka ketuker. Iya. Ya kan, jadi cuman bilang aja tukerannya gitu, tukeran aja. Iya. Gak usah manggil Mbak Rara, mahal. Ya. Karena lu juga punya kuasa yang sama kata Tuhan. Jadi kita pakai garam atau pakai gula, udah lepas aja. Dan kalau memang Tuhan izinkan kita nggak akan jadi, ya jadi. Ya. Karena kalau kita mau fanatik agama, saya tinggal di daerah banjir, Bang. Jakarta panas, tapi Bogor ngirim ilele depan rumah, Bang. Gue tinggal di Pondok Jaya, Bang. Daerah yang terkenal. Gitu. Terus ada nanya, temen gue ada sebelah rumah fanatik. Dia sampai pakai minyak urapan, Bang. Semua rumah dikepret, dari pagar semua dikepret. Biar gak kena banjir. Banjir gak? Kena. Terus apa tahu gak Bang Daniel dia bilang apa? Sorry Mas Mongol, kayaknya kami di rumah gak sehati dalam berdoa. Saya bilang bukan begitu Bu. Kalau mau ngilangin banjir, jangan pakai minyak urapan. Pakai tongkat Nabi Musa. Taruh depan rumah dia misa air gitu. Maksudnya jangan PA gitu loh. Maksudnya kita udah daerah banjir. Lu mau pakai bro, lu gula, air, lu taruh minyak, makin licin. Kalau memang benar Nabi Uranu tongkat Nabi Musa. Tuhan mana tongkat Nabi Musa, pinjem bentar gitu. Makanya jangan, kalau di satanik itu yang dibilang kadang-kadang kita tuh bodoh. Itulah kenapa di Amerika itu pas gua ngomong bahwa Indonesia adalah negara paling aneh di dunia karena lewat kubur pembisnis itu mereka ketawa. Nah di Amerika kuburan tuh kadang dipakai buat nonton. Nah kita kuburan apalagi udah deket maghrib. Ya ampun Bapa di sorga, Al-Fatihah, ayat kursi. Kita doa Bapa kami, semua doa dibacain gitu. Terus nanti ujung-ujungnya ada misi. Maksud Mongol, kenapa harus begitu gitu? Maksudnya kalau lu anak Tuhan, khusus teman-teman Kristen, lu anak Tuhan yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat Rajamu, nggak pakai doa, dehem aja, persiapkan jalan bagiku. Wow. Karena kau anak raja di atas segala raja. Yeah. Dan lu lihat kan suster ngesot sama karpet. Nggak, jadinya kenapa harus takut? Jadi balik lagi Leviathan, baru ada Astaroth di antara utara dan timur. Dia sebagai Lord of Magic. Jadi all magician, reader tarot, dan beberapa yang berhubungan dengan magic. Zodiak termasuk ya, iyalah bagian dengan meramal tuh ke Astaroth. Okay. Tetapi tidak semua peramal, tidak semua magician berhubungan dengan Astaroth. Ada yang memang kecepatan tangan kayak beberapa ya kan. Tapi dari beberapa yang di Amerika udah terlihat banget, bahkan di belakang tempat mereka mau ada altar kecilnya. Ada lilin ya. Antara timur dengan selatan di situ ada lagi sosok namanya Baal. Nah Baal ini di bagian perhepengan.
Duit. Ya, nah kalau Mamon level 2-nya di bawah Baal. Oh jadi Baal itu lebih tinggi lagi. Paling atasnya. Dia yang ngasih duit dan lain-lain. Oke. Tapi kan kalau orang nanya, tapi Ngol kan kalau nyari duit sama Nyi Blorong. Iya, Nyi Roro Kidul apa kabar? Di laut. Itu sama Leviathan gimana? Dia hebat. Oke. Karena gue selama nonton filmnya gue gak lihat rambutnya basah. Lu pernah gak lihat Nyi Roro Kidul keluar gitu terus rambutnya lepek? Gak ada. Gue curiga di dalam ada blower. Jadi shining lo, gila lo. Itu kan hebat kan, keren gitu. Nah kalau Baal itu tidak memberi. Tapi dia mengambil. Okay. Yang diambil satu bang. Apa? Jiwa lo. Your soul diambil. Artinya apa? Efeknya apa? Salah satu pertanggungjawaban di saat kau mati nanti adalah tubuhmu tertinggal, roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Tubuh mati, dua ini yang akan dipertanggungjawabkan. Roh dan jiwa. Oke. Nah kalau jiwa lu ada di sebelah, lu mau pakai apa untuk minta lagi? Jadi mendingan kerja. Lu pengen jadi artis, stand up lebih enak. Karena kalau main sinetron 6 subuh sampai 2 subuh. Dari 6 pagi sampai setengah 2 subuh, 4 bulan meninggal tipes. Tapi kalau stand up 15 menit dan gratis belajar. Gak ada bayarannya. Lu kalau belum main sinetron harus belajar acting. Tapi kalau stand up, lu datang ke komunitas stand up, tanya, coba, panggil TV. Tapi bayarannya 14 hari. Sinetron juga gitu kok, jangan khawatir. Kadang udah diusir dari kos-kosan, duitnya belum masuk. Baru antara selatan dengan barat, itu ada namanya Beelzebub. Oke. Lord of Lies. Baru antara barat dengan utara, di situ ada Baal Berit. Knowledge, dia Lord of Knowledge. Beelzebub itu flies. Jadi kalau teman-teman tuh kadang-kadang kan ini para pendoa, hamba-hamba Tuhan yang nonton maupun yang hadir. Kalau Anda suka melakukan doa peperangan, hati-hati. Kalau tahu-tahu kok ada lalat gede di rumah gue. Ada 2 kemungkinan, rumah lu jorok kalau nggak serangan. Lalat tuh lalat gede banget itu kayak kayak lebah. Tapi dia lalat bukan lebah. Nah itu kalau sampai di rumah, nah itu bahaya tuh. Berarti udah ada spy yang sedang mengintip dirimu. Jadi minta pertolongan Tuhan dengan mendoakan namanya the covering prayer. Itu doa tutup bungkus, Tuhan tutup bungkus keluargaku, harta bendaku, anak-anakku, orang-orang yang aku sayangi dengan kuasa darah-Mu. Nah kalau kita di dalam tertutup dengan the covering prayer, satanik itu gak berani nyerang bang. Gak akan pernah berani nyerang, dia memilih lari. Karena kalau dia ngirim 1 panah dari dalam bubble itu bisa muncul 100 panah. Jadi itu yang selalu saya bilang di setiap kali pelayanan. Doalah minta tutup bungkus. Jadi termasuk Bang Daniel mau pelayanan di mana, diundang kemana, selalu doa Tuhan. Doa tutup bungkus diriku, istri, anak-anakku, harta bendaku. Karena harta benda yang Tuhan kasih untuk Anda kelola, dihantam oleh belalang pelompat dan belalang perha, Anda yang harus bertanggung jawab. Itu kalau udah masuk level pendoa syafaat. Tapi sekarang nih kalau kan sempet tuh, gue nonton juga tuh ya di login gitu, dimana kayak kenapa sih orang itu mau menyembah setan dan bukan menyembah Tuhan? Iya kan? Gue pas lagi nonton itu, ya iyalah, maksudnya setan itu bisa menawarkan yang namanya tadi duit, namanya everything yang kita pasangan, atau ada, pokoknya begitu kita udah desperate. Istilahnya iblis itu menawarkan kedaginganmu. Kedagingan kita tuh kan termasuk dalam hal hawa nafsu, hepeng, ya kan? Everything yang membuat kita jauh dari Tuhan itu ditawarkan oleh mereka. Padahal sebenarnya kan kalau mau cari jodoh, ngapain harus ke setan? Kan dia nggak nyediain. Jadi orang nanya, bang kita sebagai anak Tuhan nih buat nyari pasangan hidup apa yang kita lakukan? Sebenarnya kalau buat kita Kristen gampang bang. Tidur. Karena
Hawa diciptakan oleh Tuhan di saat Adam sedang tidur, Bang. Wah gila, gue gak pernah kepikiran loh. Lu coba baca Alkitab, sedang tidur sampai tulang rusuknya diambil. Iya bener ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Tidur. Wow. Dan sebagai orang Kristen, Mazmur 127 ayat 2 dia bilang begini, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi, makan sampai jauh-jauh malam karena aku memberkati orang yang paling aku cintai di saat ia sedang tidur. Wow. Tidur itu waktu kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu nggak boleh ngucapin selamat ulang tahun jam 12 malam. Buat yang beragama Kristen. Karena Amsal 27 ayat 14. Siapa yang menggunakan kata-kata selamat di pagi-pagi hari sekali. Hal tersebut akan kuanggap kutuk baginya. Buset. Ada di Alkitab bang, gue gak mengada-ada. Oke. Kenapa? Karena orang lagi tidur lu bangunin happy birthday. Dia udah marah itu pasti. Gue lagi tidur lu bangunin. Iya. Nah biarkanlah dia tidur sedang diberkati Tuhan. Lu bangunin jam 4 subuh biar dia beston. Alias doa pagi. Iya kan? Jadi tinggal nyanyi lagu Nikita. Saat pagi hari ku datang lagi. Ya kan, memuji engkau dengan segenap hati. Ya, dan pagi itu kita datang. Sama kayak ibu-ibu coba, mama-mama muslim. Mereka tuh bangun pagi-pagi, emang langsung ke dapur. Sholat dulu, lakinya dia udah sholat. Dia udah menjadi tiang doa buat keluarganya. Dia udah mengiring anak-anaknya besok berangkat pagi dengan kerja. Dengan sholat dulu. Baru dia sibuk di dapur. Jangan di dapur dulu. Terus setiap hari kalau boleh baca Alkitab. Jangan baca koran. Karena dengan engkau membaca firman. Efesus 6 pedang romo menjadi panjang. Tidak jadi pedang pramuka. Mas Daniel, saya boleh jujur ya. Dari 2011 saya jadi stand up comedian, 3 tahun pertama itu fase paling menakutkan dalam hidup saya, Mas. Saya bahkan dikirimin sampai 2 bulan lebih ayam yang cuman isi daleman sama kepalanya doang. Dagingnya udah dibikin soto kayaknya. Tapi ampla sama jantung sama itu masih ada. Digantung di pagar, bawang putih ditusuk di besi kuningan 5 siung. Pas lu jadi stand up comedian dikirimin seperti itu. Karena mereka berpikir gak mungkin Mongol jadi stand up kalau bukan karena pesugihan. Karena kan saya bukan stand up comedian, Bang Daniel. Saya tuh dulu pekerja, kerja kantoran. Terus ditawari kita meeting di Comedy Cafe Kemang, terus tahu-tahu di depan bunyi, ya ini ada yang mau nyoba nih, gue masih ingat banget tuh Dodi Hamster. Namanya lucu, siapa tahu orangnya lucu. Mongol gitu kan, gue kaget. Ini kenapa gue dipanggil? Nah teman gue sebelah ngomong, kalau lu gak bisa ngol berarti lu bener homo. Hah? Serius, ini gak disensor. Kalimat itu sama, sampai sekarang gak akan pernah gue lupa. Nah, apa hubungannya? Karena mereka kan tahu gue tuh penakut. Nah dengan tantangan itu gue harus buktikan kalau gue gak begitu. Ya gue naik, ternyata di situ ada eksekutif produser sebuah TV. Wow. Nah itulah jalan hidup orang benar, ya kan? Jadi dalam hidup orang benar pasti ujungnya nice to meet you. And then until now bang, 12 tahun 9 Juli besok saya sebagai stand up comedian. Calontong kan di bawah Mongol. Maksudnya tahun munculnya, saya tuh munculnya 2011, Calontong tuh 2012 awal. Jadi gak usah terlalu khawatir. Penjagaan diri tuh ingat ya. Hukum kekristenan tuh Ibrani berkata, Mazmur berkata. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan diberi penjaga dalam hidupnya namanya malaikat. Nah bagaimana cara malaikat engkau kasih makan? Baca Alkitab. Jadi jangan sampai lu gak baca Alkitab. Kasihan dia ceking tuh malaikat. Dia gak usah datang setan. Wewe gombel datang dia mundur. Tapi kalau lu baca Alkitab sehari aja sepasal. Satu hari gak usah satu pasal lah. Kejadian 1 sampai 5. Gak usah. Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Lu baca setiap hari. 5 sampai 10. Lu baca itu setahun 8 bulan. Selesai sampai Wahyu. Setahun 8 bulan 2 minggu sama peta dan kamus. Bisa tuh. Maksudnya jadi dengan kita memiliki firman. Kita memiliki firman dalam hidup kita. Everything too good. Sama juga dengan teman-teman muslim. Kenapa mereka tuh santai? Karena mereka hafal yang namanya ayat kursi. Mereka hafal Al-Fatihah. Gue pernah ngomong sampai Habib Lutfi bilang, Habib Jafar bilang, lu bener-bener gila ngol. Karena
doa namanya ayatku Al-Fatihah itu adalah doa 3 arah. Ke dirimu, ke nabimu, ke Tuhanmu. Nah terus lu gak hafal. Kita doa Bapa kami aja kadang kagak hatam. Lah terus ketemu setan. Oh gue mau jadi prajurit perangol. Dikepret juga meninggoy. Miliki firman. Kenapa sasarannya anak muda? Karena anak muda adalah orang-orang yang sisi labilnya itu lebih tinggi daripada yang sudah berkeluarga. Right. Tuhan gak butuh uangmu. Tuhan hanya butuh pujian kepada dirinya. Karena itu punya dia. Bagaimana cara mengalahkan setan? Yang pertama adalah anak domba Allah. Yang pujian kedua, penyembahan. Pujian dan penyembahan. Yang kuasa ketiga, Kristus. Kuasa Kristus. Tapi ingat. Oke. Jangan hanya kuasa Yesus. Di dunia ini ada ribuan orang bernama Yesus.